Halo semuanya, selamat datang di Squee Auto. Dan di depan saya kali ini, sudah ada all new Honda PCX 160cc tipe ABS. Nah, setelah menerka-nerka nasib kemunculannya, akhirnya PT Astra Honda Motor atau AHM resmi meluncurkan all new Honda PCX atau PCX 160 untuk pasar Indonesia. Dan di Bali ini, baru kebagian unit sekitar 1 mingguan yang lalu. Oke, Honda PCX 160 hanya mengalami eskalasi harga sedikit, mulai 500 ribuan untuk varian termurahnya. Dan ada 3 tipe yang dihadirkan. Pertama, Honda PCX 160 CBS, Honda PCX 160 ABS, dan Honda PCX EHEV atau hybrid. All new Honda PCX ini dilengkapi mesin terbaru 160cc dengan 4 katup ESP Plus yang diklaim menjadikan all new Honda PCX semakin nyaman dikendarai. Kalian pasti penasaran, apa saja sih ubahan yang dilakukan oleh pabrikan PCX tersebut? Di generasi terbaru ini, Honda PCX mengemas mesin anyar dengan teknologi ESP Plus, di mana kubikasi mesinnya membengkak dari 149cc menjadi 156,9cc atau 160cc. Tak cuma itu, untuk memaksimalkan performa jumlah katup yang tadinya hanya 2 buah, kini menjadi 4. Tujuannya adalah menciptakan karakter mesin yang berkualitas tinggi dan nyaman, bahkan dalam keadaan kondisi berkendara sehari-hari sekaligus untuk meningkatkan output power. Dan dari data yang diunggap AHM, PCX 160 memiliki tenaga maksimal 15,8 dk pada putaran mesin 8.500 rpm dan torsi puncak 14,7 Nm di 6.500 rpm. Artinya, ada lonjakan tenaga sebesar 1,4 dk dan torsi 1,5 Nm. Selain kapasitas mesin yang meningkat, dapur pacunya juga mengalami overbore dengan diameter piston 600 mm dan langkah piston 55,5 mm. Kompresinya pun meningkat dari 11,5 banding 1 menjadi 12 banding 1, yang artinya motor ini wajib minimum BBM minimal RON 92. Sementara untuk penambahan katup menjadi 4, dijelaskan akan berdampak pada peningkatan pemasukan campuran udara dan bahan bakar sehingga mesin terasa lebih enteng dan kencang. Dan di model ini menggunakan hydraulic cam chain tensioner lifter, di mana fungsi oli akan menekan tensioner. Bicara peredam getaran, pada bagian stang sekarang juga dilengkapi dengan sebuah bantalan. Fungsinya untuk meredam vibrasi dari stang ke area tangan. Oke, untuk bagian CVT, Honda juga mendesain ulang seluruh konstruksi dalamnya, mulai dari komponen pulley, mangkok CVT, hingga kampas gandanya. Ubahan ini diklaim untuk memperbaiki getaran pada area CVT. Seperti yang diketahui, model PCX 150 banyak dikeluhkan konsumen karena sering mengalami gredek saat putaran mesin bawah. Untuk throttle body diperbesar menjadi 28 mm dengan elevator box menjadi 4,9 liter, memberikan volume udara yang lebih banyak. Nah, untuk mengakomodir ubahan pada bagian mesin dan CVT, desain dan konstruksi dari knalpot juga berubah. Oke, sekarang kita bahas untuk tampilan dan desainnya. Secara umum, desain elegan dari PCX masih disematkan pada generasi terbaru ini. Ada ubahan di bagian lampu depan, lampu belakang, dan juga desain bodinya. Untuk lampu depan tetap menggunakan LED dengan DRL, namun untuk headlightnya dibuat lebih menyipit. Tak terkecuali dengan lampu belakangnya yang masih menampilkan siluet X tapi lebih dipertegas. Sementara untuk bagian bodi terlihat lebih sporty dengan beberapa tarikan garis tegas mulai dari bodi sayap depan hingga ke boditan belakang. Seperti yang saya bilang tadi, Honda PCX 160 dibekali fitur seperti HSTC atau Honda Selectable Torque Control. Fitur ini berfungsi mengatur torsi dengan mendeteksi perbedaan rasio slip antara roda depan dan belakang. Ketika diaktifkan, HSTC akan bekerja menjaga ban belakang spinning ketika menarik gas di permukaan jalan yang rendah traksinya. Lalu ada juga power outlet. Sebenarnya di generasi PCX yang dulu sudah disematkan. Namun di PCX 160, fungsinya dibuat lebih mudah dengan tipe USB port Type-C. Lanjut ke panel instrumen. Desainnya memang masih sama dengan model sebelumnya. Tapi, di generasi terbaru ini, ada sedikit ubahan. Yang pasti untuk mengakomodasi fitur baru HSTC tadi. Layarnya masih berjenis negatif display dengan latar layar biru tua. Di tengah ada indikator bensin, speedometer, tachometer, odometer, sementara klaster kiri dan kanannya menampilkan beberapa indikator dari kendaraan. Selain itu, fitur yang masih ada di motor ini adalah idling stop system, Honda Smart Key, ABS, AJG starter, dan lampu hazard. Oke,
Motor ini juga menggunakan sasis baru. Dan diklaim rangka baru itu tampil lebih sederhana, utamanya di bagian belakang. Penggunaan sasis baru ini juga mengubah volume bagasi dari 28 liter menjadi 30 liter dan bisa menampung satu buah helm berjenis full face. Nah, untuk tangki BBM juga menjadi sedikit besar, yaitu 8,1 liter dari sebelumnya 8 liter. Oke, untuk kaki-kaki, velgnya tetap menggunakan tipe racing, tapi jenis palangnya berubah menjadi motif Y. Menariknya, ukuran antara velg depan dan belakang dibuat berbeda. Untuk bagian belakang, menggunakan ukuran 13 inci dan 14 inci di bagian depan. Konstruksi ini mengikuti desain velg dari Honda Forza dan juga ADV 150. Semua pengereman baik di depan dan belakang juga masih menggunakan disc brake, dan untuk varian ABS, tentunya sudah dibekali dengan sensor fitur pengaman itu. Nah, untuk panjang motor ini 1923 mm, lebarnya 745 mm, dan tingginya 1107 mm. Sementara ketinggian jok juga sama, yaitu 764 mm dengan jarak sumbu roda 1313 mm dan jarak terendah ke tanah 137 mm. Untuk bobotnya tak berubah, yaitu 131 kg untuk tipe CBS dan 132 kg untuk varian ABS. Nah, untuk memaksimalkan kenyamanan, pada bagian footrest, khususnya di area selonjoran, sekarang lebih panjang dan lebar sekitar 30 mm. Hal ini bisa membuat Anda lebih rileks ketika berkendara. Oke, segitu saja informasi yang bisa saya sampaikan. Untuk lebih jelasnya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih sudah menonton.